Ya, Itu untuk menguatkan latar belakang ya. Nah, requirement kalau nanti beda lagi. Kita requirement beda lagi ya, seperti itu. Oke, paham ya? paham Pak. Ya, seperti itu ya. Nanti teman-teman juga pastikan seperti itu. Oke, mungkin cukup bisa diakhiri lalu ditutup. Ya, baik, cukup sekian presentasi proposal saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Rosid. Hadir, Pak. Ada Rosid ya? Hadir ya. Oke, Hadir. silakan Sid. Ada yang tahu Faris kemana nggak? Nggak tahu ya, teman-teman. Berbagi. Bentar, Pak. Kok hilang? Mohon maaf, Pak, tadi saya malah keluar, Pak. Mohon maaf, Pak. Sebentar. Apakah sudah terlihat, Pak, untuk share screen-nya? Belum kelihatan. Di allow dulu. Di allow dulu. Oh iya. Nah, apakah sudah terlihat, Pak? Ya, udah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosyid Muktiwibowo dengan NIM 22111 Di sini saya akan mempresentasikan dari proposal yang sudah saya buat dengan dosen pembimbing satunya, Bapak Arik Cahya Wardana, Eskom Mkom. Lalu dosen pembimbing keduanya ada Bapak Abed Nego Dwi Septiadi, Eskom Mkom. Dengan judul Rancang bangun aplikasi tes Riasek berbasis Flutter menggunakan metode waterfall. Masuk ke latar belakang dan rumusan masalah. Dari latar belakangnya adalah siswa-siswi di SMP Negeri 1 Sokaraja yang menjadi tempat studi kasus yang saya datangi, yaitu masih ada yang belum menemukan passion dan juga minat bakatnya. Lalu proses identifikasi minat bakat yang berada di secara umum itu masih dilakukan secara konvensional dan belum didukung oleh media digital. Lalu rumusan masalahnya, yang pertama ini merancang dan mengimplementasikan tes metode Riasek ini untuk menghasilkan minat bakat ke dalam aplikasi untuk memberikan gambaran kepada minat bakat kepada siswa-siswi SMP Negeri 1 Sokaraja. Lalu yang kedua ini bagaimana tingkat konsistensi dan validitas rekomendasi yang dihasilkan berdasarkan hasil validasi ahli terkait. Lalu masuk ke tujuan dan kontribusi penelitian. Untuk tujuan utamanya yaitu mengembangkan aplikasi rekomendasi minat bakat yang tervalidasi oleh pakar ahli dan dapat digunakan untuk membantu siswa-siswi SMP Negeri 1 Sokaraja dalam mengenali minat bakatnya. Untuk kontribusi ilmiahnya sendiri itu memberikan model penerapan Riasek dalam aplikasi Android untuk rekomendasi minat bakat, dan yang kedua mengintegrasikan AI yaitu dengan Google Gemini API dalam mengolah hasil kuesioner menjadi rekomendasi minat bakat dan dengan oleh ahli terkait nantinya. Lalu yang kontribusi praktisnya adalah menghasilkan aplikasi yang dapat digunakan sebagai media eksplorasi minat bakat, lalu membantu guru BK dalam memberikan arahan lebih lanjut kepada siswa-siswi yang sudah mencoba aplikasi yang saya buat.
Lanjut di sini untuk jenis penelitiannya adalah penelitian pengembangan sistem dengan menggunakan metode SDLC-nya waterfall. Lalu untuk tahap penelitiannya itu yang pertama ada analisis kebutuhan. Tentunya di sini saya akan mengidentifikasi kebutuhan sistem yang akan seperti apa. Lalu kedua ada perancangan desain dan di sini tentunya akan ada pembuatan desain arsitektur, alur sistem, database, dan juga desain dari aplikasinya. Tahap ketiga itu ada implementasi. Tentunya di sini akan ada proses pembuatan back-end dan mengimplementasikan Riasec pada aplikasi Android sebagai front end-nya. Lalu tahap berikutnya ada verifikasi, yang mana pada tahap verifikasi ini nanti akan dilakukan proses verifikasi output oleh ahli terkait guna untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat dan tervalidasi. Lalu yang terakhir adalah uji coba. Aplikasi dapat digunakan oleh siswa-siswi setelah selesai tahap verifikasi oleh ahli tersebut. Lalu untuk teknologi utama yang digunakan yaitu pertama Flutter sebagai framework untuk pembuatan aplikasi Android-nya. Lalu ada Express.js sebagai framework untuk backend. Berikutnya ada PostgreSQL digunakan untuk database-nya. Ketiga ada Google Gemini API. Dan yang terakhir ada Firebase untuk proses autentikasi aplikasi. Nah, berikutnya ini ada luaran penelitian. Yang pertama tentu laporan akhir. Dan yang kedua ini aplikasi Android rekomendasi minat dan bakat yang sudah tervalidasi oleh ahli. Dan untuk timeline-nya sendiri seperti ini yang di bulan pertama akan ada analisis masalah dan studi literatur penelitian terdahulu, lalu memasuki pekan keempat dan pekan pertama di bulan kedua ini observasi awal untuk mendapatkan data berapa jumlah siswa yang memang belum memiliki atau belum mengetahui minat bakatnya secara detail. Lalu tahap ketiga ini ada identifikasi dan analisis kebutuhan sistem. Ini dilakukan pada bulan kedua di pekan 1 hingga 3. Lalu ada perancangan desain sistem di pekan keempat bulan 2 hingga pekan 2 bulan 3. Lalu pembuatan back-end dan front-end-nya dilakukan pada pekan ke 3 bulan 3 hingga pekan 4 bulan keempat. Lalu di bulan kelima pekan pertama ini akan ada validasi output kepada ahli terkait. Pekan berikutnya akan dilakukan pengujian aplikasi yang dilakukan oleh siswa-siswinya nanti untuk mendapatkan hasil akhirnya atau sekalian untuk pengambilan data. Dan yang terakhir adalah penulisan proposal dari awal hingga akhir. Mungkin untuk presentasinya hanya segitu. Bisa dilanjutkan ke tanya jawabnya. Oke, silakan teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? 2 pertanyaan silakan. Ya. Gantian yang tanya tadi Putra, terus siapa lagi? Satu lagi? Yuk ada. Ada lagi nggak? Satu aja nih. Cis tanya ya Cis. Cis tanya Cis. Habis ini, habis Putra. Ya silakan Putra. Ya. Cek. Apakah terdengar suaranya? Terdengar. Mungkin bisa balik ke slide metode penelitian, Mas. Oke. Paling saya mau tanya terkait kenapa sih Mas Rosid ini memilih metode waterfall, terus sama kemudian terkait Riasec itu dalam pengembangan metode penelitian itu fungsinya apa, Mas? Oke. Lebih ke ini aja sih, Riasec itu apa sih gitu loh. Oh, oke, siap. Jadi yang pertama saya akan menjawab kenapa menggunakan metode waterfall ya. Karena metode waterfall ini kan karakteristiknya adalah linear. Jadi segala kebutuhan sistem itu sudah terdefinisikan sejak awal. Jadi tidak akan adanya perubahan sistem di tengah-tengah proses pembuatannya. Karena untuk pembuatan aplikasi ini menurut saya merupakan proyek yang skopnya itu kecil. Jadi cukup mudah untuk diimplementasikan dengan metode waterfall. Nah,
Terus untuk yang metode Riasek itu, metode Riasek adalah salah satu metode untuk pengambilan minat bakat siswa. Mungkin kalau orang awam lebih kenalnya itu sebagai kayak MBTI, tapi ini bukan ke MBTI-nya, melainkan ke minat bakat dari seseorang itu yang akan diketahui setelah mengisi beberapa kuesioner yang memang sudah ada strukturnya. Seperti itu, Mas. Apakah sudah terjawab dengan jelas? Aman. Berarti untuk riasek itu lebih ke strukturnya ya, Mas? Betul. Struktur pertanyaannya dari pengambilan data untuk mendapatkan hasil minat bakatnya. Oke, terima kasih atas jawabannya, Mas. Terima kasih, Mas. Oke, berikutnya Cis. Tanya Cis. Oke, siapa? Maksudnya Ya, saya mau bertanya tentang umumnya saja ya, Mas. Boleh. Urgensi dilakukan penelitian ini apa, Mas? Sama pembanding dari penelitian sebelumnya gitu, kayak kebaruan dari penelitian ini apa? Oke. Untuk urgensinya adalah di sini karena di SMP Negeri 1 Sokaraja ini siswa-siswinya masih ada yang memang belum mengetahui minat bakatnya, yang mana ini akan berpengaruh ke jenjang selanjutnya. Jadi dari SMP tentunya kan akan berlanjut ke SMA atau SMK. Jika minat bakatnya ini belum diketahui sejak SMP, bisa saja anak tersebut akan salah mengambil langkah ke depannya. Lalu untuk perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah di penelitian kali ini saya akan memasukkan AI-nya yaitu untuk mengolah hasil dari metode Riasek yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Lalu untuk AI tersebut itu digunakan untuk menghasilkan kayak rekomendasi kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan setiap harinya untuk mengasah minat bakat yang sudah diketahui. Seperti itu, Mas. Dan di penelitian terdahulu itu hanya menampilkan minat bakatnya saja tanpa menampilkan rekomendasi kegiatan setiap harinya. Itu mungkin perbedaan antara penelitian saya dengan penelitian yang terdahulu. Seperti itu, Mas. Oke, sudah terjawab sangat jelas, Mas Rosid. Terima kasih. Baik, terima kasih, Mas. Oke. Ya, makasih ya Cis. Oke, Rosid ya. Oke, secara overall tadi sudah kebayang ya Sid ya, nanti kalau waktu tanya jawab dan sebagainya dengan dosen penguji juga kemungkinan seperti itu, sehingga pastikan prosesnya itu jelas. Di sini kan menggunakan waterfall ya. Waterfall kan metode pengembangan sistemnya. Riasek kan metode dalam metode untuk aplikasinya kan, di aplikasinya itu kan. Betul, Pak. Jadi metode untuk tes psikologisnya gitu sih ya kan, Betul, Pak. Dan di situ harus ada dilibatkan pakar di situ. Iya, Pak. Ya, apalagi dengan Gemini. Kalau Halu gimana jawabannya? Nanti dia suruh, oh ya kamu bakatnya untuk jadi guru TK. Oh, tiba-tiba disuruh jadi guru TK, padahal sekarang saya sudah kuliah di S1 RPL, itu kayak gimana sih? Nah, seperti Iya, itu Pak. kan harus di validation. Nah, nanti silakan Roset di situ tambahkan ada metode validasi pengetahuannya ya, Sid, yang Oh, baik, Pak. memastikan bahwa pengetahuan yang dihasilkan itu sudah valid ya. Sudah valid itu berarti sudah oke ya, bisa Iya, Pak. model dengan knowledge based validation, yaitu ada sebenarnya di modelnya itu bisa pakai knowledge management system ya, metode pengembangan sistemnya ya. Ini kan metode pengembangan sistemnya kayak waterfall ya. Iya, Pak, betul. Sebenarnya lebih cocok lagi sheet itu pakai knowledge management system, karena di knowledge-nya itu basisnya pakai Riasek dibuat aplikasinya. Tapi nanti jangan ke knowledge management systemnya, tapi lebih ke bikin validasi pengetahuannya. Jadi pengetahuan yang dihasilkan oleh Riasek ya, dihasilkan oleh aplikasi itu sudah valid secara pengetahuan yang divalidasi pakar. Nah, Rosid silakan nanti cari metode validasi pengetahuan. Baik, Pak. Metode Ya. validasi pengetahuan. Nah, metode validasi pengetahuan oleh pakar. Nah, itu sepertinya ada metodenya itu ya, misalkan menggunakan ada banyak lah di sana. Misalkan metode knowledge based validation, misalkan pakai rule based
atau pakai consistency checking atau model Bayes validation dan sebagainya, semantic validation kayak ontologi dan sebagainya ya. Nah, itu juga harus bisa dicek di sana ya gitu. Baik, Pak. Atau pakai certainty faktor ya, CF di sana di dalam proses evaluasinya. Jadi ada yang diteliti di sana, misalkan ketelitian dari validitas dari yang disampaikan oleh, apalagi dengan Gemini kan itu tambahannya kan. Yang jawab Gemini kan, yang merekomendasikan Gemini kan. Kalau dia halu gimana? Ya, nah gitu. Jadi ada proses pengembangan di sana. Nah, itu gimana cara ngukurnya? Ya, itu juga bisa dilihat. Ya, sebenarnya ada banyak hal ya, maksudnya yang bisa dilakukan gitu kan. Nah, itu juga bisa. Pakai certainty factor juga bisa, CF ya. Itu untuk ngevalidasi faktor-faktor itu benar enggak kalau kayak gini hasilnya seperti ini, dilihat rumusnya sesuai atau enggak. Kalau enggak validation yaitu knowledge validation. Nah, itu nanti dicari metode knowledge validation-nya, karena apa hasilnya kan biar enggak rancu gitu loh Sid, maksudnya. Iya, Pak, paham, Pak. Jadi nanti bisa dimasukkan di judul ya, metode dengan waterfall dengan konsep apa, aplikasi tes Reasek ya gitu kan, menggunakan waterfall dengan pendekatan apa. Jadi dengan pengujian dan pengujian, nah gitu, dan pengujian. Jadi memang metode pengembangannya dan melakukan pengujian. Jadi ada di dalam metode pengembangan sistem ada dilakukan pengujian pengetahuan gitu. Baik, Pak, paham. Sehingga pengetahuan yang dilakukan itu valid gitu sisir. Jadi nanti waktu di sidang nanti Rosid bisa menjawab urgensinya tadi. Makanya tadi ditanyakan urgensinya sejauh mana, Reasek itu apa sih? Kan orang bingung Reasek itu apa gitu. Nah gitu. Nah ini orang RPL loh ya gitu. Iya, apalagi nanti ini kan bidangnya kalau presentasinya aplikasi Reasek di bidang psikologis, mungkin orang psikologi mungkin paham Reasek apa, cuman didigitalkan, dibuat aplikasi kan ya gitu. Iya, betul. Nah, ini terus validasi pengetahuannya gimana? Nanti kalau nggak valid gimana? Ya tanggung jawabnya peneliti dong, apalagi ke dosen pembimbing nantinya. Ya dosen pembimbingnya siapa? Nah, kan kayak gitu biasanya. Gitu. Jadi ada case-case tertentu ya yang nanti diharapkan knowledge-nya itu valid gitu sih. Baik, ya nanti tolong dicari aja metode knowledge base-nya apa, silakan nanti dilakukan revisi ya. Saat ini ya saya approach ya, saya terima untuk pendekatannya ya, dari approach-nya saya terima, pendekatannya saya terima, silakan nanti bisa dilanjutkan untuk tugas akhir di semester depan. Cuman ada revisi tadi di pengembangan metode pengembangannya, di dalamnya itu ada konsep apa untuk ngevalidasi pengetahuan dari AI-nya gitu. Ya, silakan dicari-cari, dibaca-baca ya. Pak, kan itu nggak pernah saya pelajari di RPL, Pak. Nah, itulah gitu. Pengetahuan itu RPL itu sebenarnya luas. Sebenarnya udah dijelaskan, ada beberapa tes. Nah, itu silakan dipelajari lagi. Itu ada di bidang ilmu lain biasanya juga bisa masuk gitu kan di sana. Dan di situ juga bisa dipelajari prosesnya gitu. Jadi penelitian itu apa yang diteliti itu biasanya sudah pelajari, tapi secara teknis memang tidak dijelaskan. Ya seperti itu. Memang ada banyak cara. Pengujian kan yang kalian pelajari kan black box sama white box aja kan. Iya betul. Gitu. Tapi ini masalahnya kan case-nya di pengetahuan. Ya nggak mungkin dong black box sama white box memvalidasi pengetahuan itu valid kan gitu sih. Iya, betul. Jadi ada orang yang menemukan, peneliti lain yang menemukan bagaimana mengetes pengetahuan. Oh ternyata mengetes pengetahuan caranya ini ya. Silahkan bisa dibaca nanti. Kalau di bidang knowledge management ya saya memang di bidang knowledge management juga, jadi paham maksudnya proses validasi pengetahuan gitu. Ya, karena tesis saya dulu ya terkait knowledge management application gitu. Jadi ada validasi pengetahuan di sana ya gitu. Jadi nggak main-main bikin pengetahuannya, bukan asal krut doang. Gitu, bukan asal krut doang. Yang dihasilkan di view itu sebagai dasar mereka loh gitu, pengetahuan mereka. Nanti kalau salah gitu, tanggung jawabnya siapa? Tanggung jawab moral. Nanti kalau salah dosanya ke Rosid, ke pembimbing juga kan gitu. Iya betul. Nah kan gitu. Nah itu setidaknya itu sudah dilakukan. Ini validasinya sudah dilakukan knowledge validation pakai metode ini. Makanya nanti di judul, coba di judul Sid di halaman depan. Nah itu kan rancang bangun aplikasi. Sebenarnya nggak rancang bangun pengembangan juga bisa juga, karena kan Reasek sebelumnya sudah ada gitu. Cari aja aplikasi tes Reasek sudah ada.
Iya Pak, betul Pak, sudah ada Pak. Nggak ada. Yang kalau rancang bangun kan dari belum ada, sebenarnya pengembangan cukup, pengembangan aplikasi. Tapi kalau mau rancang bangun ya nggak masalah. Ya ini kata-kata yang bikin rancang bangun sama pengembangan. Nah, bahasa Inggrisnya development artinya apa? Development pembuatan. Development pembangunan apa pembuatan? Pembangunan Pak. Pengembangan apa pembangunan atau pengembangan atau pembuatan. Nah itu kan, nah itu dicek juga itu validitasnya. Rancang bangun kan merancang dan membangun, ya gitu. Ya nggak masalah sih. Tapi ini lebih ke nggak masalah, pengembangan juga ada. Pasti ada sistem yang sebelumnya lah, nggak mungkin dari kosong lah. Ya gitu. Jadi pengembangan sebenarnya development of application kan pengembangan kan, gitu. Jadi silahkan bisa di pengembangan aplikasi tes Riasek berbasis Flutter menggunakan metode waterfall dan pengujian dan knowledge dan pengujian dan knowledge based validation gitu, dengan apa kayak gitu. Jadi dipastikan ada knowledge base-nya. Ya, Flutter-nya sebenarnya nggak usah disebutin juga nggak masalah, Mas Rosid. Baik Pak. Karena itu tool. Ya, Laravel, Flutter itu nggak masalah, itu kan sebagai bahan membuatnya kan. Emang itu jadi masalah banget sampai di judul kan enggak kan? Iya, bisa nggak sih nggak menggunakan Flutter? Kan bisa aja. Kenapa Flutter dipilih kan nggak untuk menyelesaikan masalahnya gitu. Jadi justru aplikasi tes Riasek, misalkan aplikasi mobile atau aplikasi Android kayak gitu aja sebut langsung, atau aplikasi apa, nah itu justru di situ menggunakan metode waterfall ya, dan knowledge validation atau validation kayak carilah validasi pengetahuan yang memastikan di proses testingnya itu ada tahapan validasi pengetahuan di proses waterfallnya. Gitu. Baik Pak. Ya. Siap Pak. Jelas ya? Jelas, ya itu. Ya, silahkan ditambahkan. Oke, mungkin bisa diakhiri, lanjut kita berikutnya. Sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selanjutnya setelah Rosid, Firman. Hadir, Pak. Ya, udah siap ya? Udah, Pak. Ya. Silakan bisa mulai share screen, presentasi, open cam ya.